Salam, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan di channel saya ini, Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak pernah tamat-tamatnya, karena dalam hidup ini kita belajar terus sampai Tuhan memanggil kita. Satu waktu saya tergelitik mendengar statement, pernyataan seorang politikus. Politikus ini berbicara di depan umum, di depan publik, bahkan di lingkungan orang-orang Kristen. Dia buat dalam pernyataannya, intinya adalah dia melarang untuk gereja berpolitik. Nah, ketika mendengar pernyataan ini saya agak tergelitik. Kenapa saya agak tergelitik? Pertama, apa itu gereja? Pemahaman saya, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Berarti semua orang Kristen itu termasuk dalam kategori gereja. Itu artinya termasuk tokoh politik Kristen itu juga bagian dari gereja. Itu yang pertama. Saya tergelitik bagaimana pemahaman tokoh ini. Gereja itu seperti apa di matanya. Mungkin bagi dia gereja itu gedungnya, dia lupa bahwa gereja itu adalah orang-orangnya. Itu yang membuat saya tergelitik pertama. Dan yang membuat saya tergelitik yang kedua adalah dia sebagai pejabat negara, dia mestinya tahu konstitusi di negara kita ini, bahwa negara kita memberikan hak bagi setiap warga negaranya, yaitu salah satunya hak konstitusi, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, atau bahasa sederhananya hak politik. Nah, negara memberikan itu kepada semua warga negara. Jadi saya tergelitik, negara saja memberikan hak politik bagi setiap warga negara. Nah, mengapa tokoh ini melarang supaya gereja jangan atau tidak berpolitik? Itu yang membuat saya tergelitik kedua. Nah, yang membuat saya tergelitik yang ketiga adalah bahwa satu waktu di kampung saya ada seorang bapak. Jadi seorang bapak ini dia seorang yang mempunyai kebiasaan buruk, yaitu merokok. Ya, kita tahu merokok itu merusak kesehatan, ya, paru-paru, tenggorokan, bahkan bisa kena kanker tenggorokan. Ya, intinya merusak kesehatan. Nah, suatu waktu dia marah-marah besar kepada anaknya karena si anak ini merokok juga. Si bapak ini marah-marah. Dia bilang, jangan kamu merokok. Merokok itu tidak baik. Jangan kamu merokok. Dia marah-marah. Terus si anak menjawabnya sederhana. Ya, saya merokok kan karena saya meniru bapak. Karena saya mencontoh bapak. Saya lihat bapak itu merokok keren. Bapak itu ketika merokok gagah, kata anaknya. Nah, si bapak pun terdiam. Itulah satu kisah ada di kampung saya. Intinya apa? Yang saya maksud apa? Nah, si tokoh politik ini melarang gereja untuk berpolitik, sementara dia sendiri berpolitik. Ini yang membuat saya tergelitik. Kecuali dia tidak ada di dalam dunia politik dan dia melarang gereja untuk berpolitik, itu pas. Sama seperti si bapak tadi, kalau dia tidak perokok, melarang anaknya tidak merokok, itu pas, itu tepat.
Tapi kalau dia perokok, dia melarang anaknya merokok, itu kurang tepat. Saya sangat gimana gitu. Jadi para pejuang kehidupan sekalian, saya teringat akan sebuah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 3 sampai ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Intinya apa? Saya sederhanakan ayat 3 dengan sampai ayat 5 ini, yaitu introspeksi diri. Nah, mari kita belajar dalam hidup ini untuk senantiasa introspeksi diri. Jangan kita larang orang berpolitik, rohaniawan berpolitik, atau jemaat atau orang Kristen berpolitik, sementara dia sendiri ada di dalam politik. Ayat 5 berkata, hai orang munafik. Ya, jangan seperti itu. Tapi baiklah kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengintrospeksi diri. Kecuali kalau kita tidak ada di dalam politik dan kita menasehati gereja atau orang-orang Kristen agar tidak berpolitik, ya masih bisa terterima lah, masih bisa diterima. Nah, saya teringat akan nasihat almarhum orang tua saya. Orang tua saya bilang begini, anakku, sebelum kau nasihati orang lain, kau nasihati dulu dirimu sendiri. Sebelum kau pimpin orang lain, kau pimpin dulu dirimu sendiri. Sebelum kau rubah orang lain, kau rubah dulu dirimu sendiri. Artinya apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi mari kita belajar introspeksi diri. Ya, saya dalam hal ini tidak menyoroti tentang politiknya ya. Ini bukan berbicara tentang politiknya, tidak. Ini yang saya tekankan adalah tentang introspeksi diri. Ya. Supaya orang-orang yang ngomong begono begini, introspeksi diri dulu. Ya, introspeksi dulu. Lihat dulu tuh ada balok di matamu. Baru bisa kau lihat selumbar di mata kawanmu. Ya. Ya, sekali lagi, video ini bukan berbicara tentang politik atau menitik beratkan tentang politik atau tentang tokoh itu tadi, bukan. Yang saya titik beratkan dalam video ini, dalam pelajaran kehidupan kali ini adalah introspeksi diri. Ya, supaya kita belajar introspeksi diri, supaya kita semakin baik dalam kehidupan ini. Mari kita sama-sama belajar. Namanya lah sekolah kehidupan. Ya, selama kita hidup kita belajar. Itu artinya sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Selamat beraktivitas, ya. Selamat berjuang dalam kehidupan ini. Setiap langkah kita, perkataan kita, ya. Mari kita senantiasa belajar untuk introspeksi diri. Jangan seperti orang yang di kampung kami, ya. Dia merokok, dilarangnya anaknya merokok. Ini orang kampung namanya, ya. Jadi kalau ada tokoh politik melarang setiap warga negara atau orang Kristen atau siapa saja untuk berpolitik, itu orang kampung namanya. Mungkin dia takut tersaingi. Mungkin dia takut tersaingi. Ya demikian saja. Sekali lagi, ya, tidak ada maksud lain, tidak ada niat-niatan lain, tidak. Intinya adalah mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, sehingga sebelum kita rubah dunia, kita rubah dulu diri kita sendiri. Demikian renungan
pelajaran sekolah kehidupan pada hari ini, sekolah yang tidak pernah tamat ini, sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Shalom.